Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldeo Dilon. Di sini bersama teman saya, Windra Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik transmisi seluler. Next. Nah, jadi di sini yang akan saya bahas pertama adalah multipath propagation atau propagasi multi jalur ya. Multipath propagation adalah perambatan sinyal antara pemancar dan penerima melalui berbagai lintasan yang berbeda. Lintasan yang berbeda-beda tersebut mengakibatkan kuat sinyal penerimaan menjadi bervariasi. Lalu, sinyal yang diterima oleh user merupakan penggabungan dari beberapa model propagasi atau yang kita sebut sebagai multipath. Ya, hasil dari itu adalah sinyal yang dibangkitkan merupakan penjumlahan dari sinyal yang mengalami redaman, pergeseran fasa, dan time delay dari sinyal yang ditransmisikan. Lalu karena sinyal yang diterima berasal dari kanal multipath, maka terjadi fluktuasi daya pada sinyal terima atau yang biasa disebut dengan fading. Next. Nah, di sini adalah penjelasan dari fading. Fading merupakan karakteristik utama dalam propagasi radio bergerak. Nah, fading itu didefinisikan juga sebagai perubahan fase, polarisasi atau level dari suatu sinyal terhadap waktu. Ya. Nah, fading ini terjadi karena interferensi atau superposisi gelombang multipath yang memiliki amplitudo dan fasa yang berbeda-beda. Fading berkaitan dengan mekanisme propagasi yang melibatkan refraksi, refleksi, difraksi, hamburan, dan redaman dari gelombang radio. Kinerja dari suatu sistem komunikasi dapat turun akibat adanya fading. Next. Nah, di sini selanjutnya, karena kita udah bahas fading tadi, kita di sini ada jenis-jenis fading. Nah, fading itu ada dua ya. Ada small scale fading atau disebut multipath fading, atau dan yang kedua large scale fading. Next. Nah, di sini kita menjelaskan mengenai large scale fading dulu ya. Nah, large scale fading merupakan rata-rata daya yang hilang akibat transmisi sinyal pada jarak yang jauh, akibat keberadaan objek-objek pemantul dan penghalang pada kanal propagasi, serta pengaruh kontur bumi. Ya. Nah, model ini digunakan untuk memprediksi rata-rata kekuatan sinyal antara pengirim dan penerima. Statistik dari large-scale fading memberikan cara perhitungan untuk estimasi path loss sebagai fungsi jarak. Nah, di sini ada contoh grafik dari fading-nya, di mana kuat sinyal terhadap jarak. Di mana ini grafiknya ini tidak beraturan ya, tergantung jarak. Next. Nah, dalam large scale fading, distribusi large scale fading memiliki probability density function atau PDF dari suatu variabel random yang terdistribusi log normal sebagai berikut. Ini ya rumusnya. Jadi PM sama dengan 1 per, ini di bawahnya ada standar deviasi, lalu akar 2pi, lalu di sampingnya ada E. Ya, kira-kira seperti ini. Rumusnya. Ya, selanjutnya itu ada small scale fading atau disebut juga multipath fading, merupakan efek kanal yang mengakibatkan distorsi pada sinyal penerima di lingkungan wireless. Small scale fading ini juga dihasilkan oleh dua macam mekanisme. Yang pertama itu ada time varying channel yang disebabkan oleh pergerakan. Kedua itu ada time fading sinyal sebagai akibat dari multipath. Ini menyebabkan sinyal datang dengan delay yang berbeda-beda atau disebut dengan delay split. Nah, delay split ini juga biasanya digambarkan dengan delay profile, di mana sinyal utama dan sinyal delay digambarkan dengan beberapa sinyal pulsa dengan delay dan daya yang berbeda-beda.
efek yang ditimbulkan dari delay speed adalah itu ada dua, ada flat fading dan frekuensi selective fading. Nah, flat fading itu terjadi jika kanal radio bergerak memiliki gain konstan dan respon fase linier terhadap bandwidth yang lebih besar daripada bandwidth sinyal transmisi. Berikut ini merupakan gambaran dari karakteristik kanal flat fading, di mana amplitudo sinyal yang dikirimkan ST bila dilewatkan pada kanal H yang memiliki penguatan yang berubah terhadap waktu, ini akan berubah menjadi sinyal terima. Namun sinyal terima RT ini memiliki spektrum sinyal transmisi yang tidak berubah, jadi nggak berubah gitu. Selanjutnya itu ada frekuensi selective fading, di mana jika kanal memiliki gain konstan dan respon fase terhadap bandwidth yang lebih kecil daripada bandwidth sinyal transmisi, maka kanal mengalami frekuensi selective fading, sehingga respon impuls kanal tiap frekuensi akan berbeda. Berikut ini gambaran dari karakteristik frekuensi selective fading, di mana tadi kalau yang sebelumnya itu RT nggak berubah, sekarang di sini ada mengalami perubahan. Atau tiap kanal frekuensinya itu akan berbeda. Selanjutnya ada tentang intersimbol interference. Di sini merupakan suatu bentuk dari distorsi pada sebuah sinyal di mana satu simbol mengganggu simbol berikutnya. Kemudian di sini juga merupakan suatu fenomena yang tidak diinginkan di mana simbol sebelum dan sesudahnya mempunyai efek seperti noise, sehingga membuat komunikasi kurang baik. Isi ini disebabkan oleh propagasi lintas jamak atau respon frekuensi nonlinier dari sebuah kanal. Pada pembuatan filter di sisi penerima ini bertujuan untuk mengurangi efek dari isi. Terakhir ada tentang forward error control, merupakan suatu teknik pada proses transmisi di mana data yang akan dikirim dikodekan sehingga error yang terjadi dapat dideteksi dan dikoreksi. Pada metode EFC atau forward error control ini, bit-bit redundansi ditambahkan pada saat proses transmisi, bersamaan dengan informasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan koreksi kesalahan data yang diterima. Kelebihan dari metode ini juga adalah bisa menurunkan kebutuhan elemen RF dan antena sehingga akan menurunkan kebutuhan daya, ukuran, dan cost dari pembuatan satelit. Ya, kira-kira seperti itulah penjelasan dari kami ya. Untuk materi yang dibahas, kurang lebihnya apabila ada kesalahan, kita mohon maaf ya. Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.